Nomor satu, sistem yang berfungsi untuk mensuplai tegangan baterai pada saat mesin menyala agar voltase baterai terus pada kondisi penuh adalah jawabannya B ya, sistem pengisian. Karena sistem pengisian itu sistem yang berfungsi untuk mensuplai tegangan baterai agar voltase baterai tetap dalam keadaan penuh gitu. Terus yang kedua, komponen sistem pengapian yang berguna untuk menyimpan arus listrik pada saat mesin menyala. Nah, kita bisa lihat kata kuncinya di menyimpan arus listrik. Nah, sudah jelas berarti jawabannya baterai ya. Kalau alternator itu untuk membangkitkan arus listrik, sedangkan koil untuk mengubah beda potensial dari aki menuju busi sendiri, yaitu untuk pembakaran, fuse untuk pengaman. Dan jawabannya yang benar baterai. Yang ketiga, pada sistem pengisian, komponen yang berfungsi untuk pengaman. Nah, pengaman. Nah, kata kuncinya pengaman. Di sini kita bisa lihat pilihannya, baterai untuk untuk menyimpan arus, alternator untuk membangkitkan, koil untuk mengubah tegangan dari 12 voltase menjadi 2200 voltase, busi untuk pembakaran, fuse untuk pengaman ya, jika terjadi konsleting atau kelebihan arus. Jawabannya berarti fuse. 4. Komponen yang berfungsi untuk mengatur output dari alternator agar tegangan tetap stabil. Tadi kita lihat alternator fungsinya untuk membangkitkan, kalau puli itu untuk menerima putaran. Stator itu berfungsi untuk membangkitkan arus AC ya. Diode itu untuk mengubah arus AC menjadi DC. Nah, jawabannya berarti A ya. Regulator itu untuk mengatur output ya. Kata kuncinya regulator, mengatur ya. Terus nomor 5, mengapa diperlukan lampu indikator pada sistem pengisian? Sebagai fungsi sebagai hiasan, berfungsi sebagai tanda jika sistem tidak bekerja, fungsi sebagai penerangan, fungsi sebagai tanda jika baterai sudah habis, tidak berpengaruh pada apapun. Jawaban yang paling benar itu ya yang B ya, karena fungsinya digunakan untuk untuk jika ada yang bermasalah. Jadi kalau sistem pengisian itu tidak bekerja, maka otomatis lampu menyala. Nah, ini nomor 6 sekarang. Gambar di atas adalah komponen berupa, ini sudah jelas ya, alternator ya. Kalau radiator itu bentuknya kotak seperti kondenser juga. Radiator ini berfungsi untuk pendinginan, kondenser untuk pendinginan AC, baterai untuk menyimpan arus, knalpot sistem exhaust atau sistem pembuangan. Nah, nomor 7 sekarang. Alternator merupakan komponen yang penting. Mengapa? Nah, alternator itu penting karena alternator itu berfungsi untuk pembangkit listrik berdasarkan putaran mesin. Nah, jadi alternator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi jawabannya yang B ya, yang B jawabannya.
nomor 8 sekarang. Berikut adalah komponen-komponen dari alternator. Nah, kita lihat puli, fan, stator, rotor, diode, slip ring. Ini yang jawabannya A ya. A. Kita lihat jawaban yang lain. Upper tank, sirip, lower tank, drain plus, thermostat. Ini radiator ya. Ini radiator. Lalu C, kaliper, kampas, cakram. Oh ini rem, reservoir tank, fan pump, high pressure steering. Nah ini power steering. Yang ini baterai, fuse, relay, saklar. Ini komponen kelistrikan ya, ini ya, kelistrikan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 9. Komponen alternator yang berfungsi untuk menerima putaran dari mesin melalui V-belt. Sudah jelas ya, jawabannya adalah puli. Fan untuk pendinginan, stator tadi untuk membangkitkan arus listrik berupa AC, kaliper itu untuk kaliper itu rem ya, bukan alternator. Diode untuk mengubah arus AC menjadi DC. Nah, sekarang nomor 10. Stator pada alternator memiliki fungsi membangkitkan arus listrik ya, arus listrik yang berupa AC atau bolak-balik. Lanjut nomor 11. Rotor pada alternator berfungsi untuk, tadi ini yang A jawabannya stator ya, ini fungsinya dari stator. Terus yang B itu untuk membangkitkan medan. Nah ini jawabannya rotor ya, ini jawaban fungsi dari rotor. Mengarahkan ini fungsi dari dioda, rectifier. Menghubungkan arus listrik, slip ring itu brush. Itu slip ring. Jawabannya adalah B. 12. Komponen yang berfungsi sebagai penghubung puli mesin dengan puli alternator. Ya, V-belt ya jelas. V-belt itu sebenarnya fungsi utamanya untuk menghubungkan puli antar puli. Nah, gitu. Nomor 13 sekarang. Brush pada alternator berfungsi sebagai fungsinya adalah yang A ya jawabannya ya, penghubung arus listrik dari voltage regulator ke slip ring. Nah, brush ini penghubung ya, kata kuncinya penghubung arus listrik dari voltage ke slip ring. 14. Penerima arus listrik dari brush menyalurkan ke stator coil dan memasangkan stator dengan melewati brush. Nah ini fungsi dari diode rectifier ini untuk mengubah arus AC menjadi DC. Brush tadi ini udah penghubung arus listrik. Fan untuk pendinginan, slip ring. Nah ini fungsinya, jawabannya slip ring. Kalau puli tadi untuk menerima putaran dari mesin. Nah ini puli nomor 15 sekarang. Udah jelas ya, kita bisa lihat jawabannya puli C. Nah, lanjut ke nomor 16. Lanjut ke nomor 19. Skema berikut merupakan sistem pada pengisian pada saat kita bisa lihat di gambar. A, kunci kontak off, engine off. Tidak mungkin ya, karena di ignition switch atau kunci kontak dia menyambung. Jadi jawaban A salah. Kemudian kunci kontak on, engine off. Nah, kita tahan dulu jawabannya. Kunci kontak on, engine on. Nah, kalau kontak kunci on, engine on, seharusnya lampu indikator ini mati.
karena kontak P1 dengan P0 terputus. Kunci kontak on, berarti jawaban salah ya. Kunci kontak on, engine on. Nah, udah jelas salah semua ini. Jadi jawabannya yang B. Jadi pada kunci kontak on, posisi engine off, posisi mesin mati, maka lampu akan menyala karena saklar P1 dengan P0 terhubung. Kemudian pada nomor 20 kita bisa lihat ya gambarnya. Skema berikut merupakan skema sistem pengisian saat, nah ini kunci kontak off, engine off. Oh, jelas salah ya karena di sini ada terhubung kunci kontaknya, maka ini jawabannya salah. Kemudian kunci kontak on, engine off. Kunci kontak on, engine off itu berarti lampu harusnya menyala, tetapi lampu mati, berarti juga salah. Nah, ini kunci kontak on, engine on, putaran rendah. Nah, kita tampung dulu jawabannya. Kunci kontak on, engine on, putaran sedang. Kalau putaran sedang itu berarti harusnya PL0 nya itu juga menyatu dengan PL2 seperti putaran tinggi. Maka yang jawabannya benar adalah C. PL0 nya ini kontak PL0 nya ini mengambang antara PL1 dengan PL2. Kalau kalau putaran sedang dan tinggi, PL0 dengan PL2 itu menyatu. Kita lanjut selanjutnya. Nomor 27 ya. Kita bisa lihat 27. Roda gigi starter pinionnya 10. Sedangkan gigi ring gear flywheel adalah 110. Nah, kita bisa lihat, kita bisa mengetahui gigi yang digerakkan dibagi dengan gigi penggerak. Maka sama dengan 110 dibagi dengan 10 sama dengan 11 dibanding 1. Jawabannya A. Ya. Ya. Nomor 38. Sebuah puli alternator berjari 5. Nah, kita tulis yang diketahui apa? R sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Kecepatan sudutnya kita tahu, yang untuk ini 180 rpm ya. Nah, yang ditanyakan V. Maka V-nya tuh, V sendiri rumusnya adalah R kali kecepatan sudut. Nah, kita harus mengubah ini dulu, kecepatan sudut. Kita ubah 180 putaran setiap menit, setiap 60 detik ya, 1 menit 60 detik. Maka kita bisa coret jadi 3 putaran setiap detik. Nah, sedangkan kita tahu bahwa 1 putaran itu sama dengan 2pi radian, maka jika kita ingin mengubah ke pi radian sama dengan kita kalikan 2. 3 dikali 2 pi radian sama dengan 6 pi radian. Nah,
Kemudian kita masukkan saja ke sini semuanya. Nah, sama dengan jari-jarinya 0,05 dikali 6, maka hasilnya sama dengan 0,3 pi meter per second. Jawabannya E ya, E. Kemudian kita lanjut ke nomor 40 yang kita ketahui adalah jari-jari sama dengan 2 cm. Jadi kita ubah ke meter, 0,02 meter. Memiliki kecepatan linear sama dengan 90 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per second. Berarti ini 25 meter per second ya. Nah, kita cari kecepatan sudut. Nah, sama kayak tadi, kecepatan sudut sama dengan V terbagi R. Nah, sama dengan V-nya berapa? 25 dibagi 0,02 sama dengan 1250 radian per second. Jawabannya adalah C. Sekarang kita masuk lanjut ke soal uraian. Di sini perintahnya adalah buatlah tahap-tahap arus mengalir. Nah, tahap arus mengalir ini kita bisa lihat dulu skemanya dari sistem pengisian ini apa. Posisinya ini kalau kita lihat lampunya ini menyala, berarti ini pada posisi engine off, tapi kunci kontak berada posisi on. Nah, bagaimana tahap-tahapnya? Pada kondisi seperti ini, arus mengalir menuju dua arah. Yang pertama menuju ke rotor coil, kemudian satunya lagi menuju ke lampu. Nah, kita akan membahas yang ke lampu dahulu. Arus mengalir dari baterai menuju ke fuse link, lalu menuju ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak lalu menuju ke fuse atau sekring, lalu menuju ke lampu indikator, lalu menuju ke terminal L regulator. Nah, lalu dia bercabang di sini. Nah, arus mengalir ke tegangan yang lebih rendah, maka dia memilih ke PL0. Nah, dari PL0 dia berhubungan atau menempel dengan PS1, lalu dari PS1 menuju ke terminal E regulator, kemudian dimasakkan otomatis, maka lampu otomatis akan menyala. Nah, yang satunya lagi arus mengalir ke rotor coil. Nah, kita bisa lihat baterai, arus pertama dari baterai, kemudian menuju ke fuse link, kemudian menuju ke kunci kontak ignition switch, lalu menuju ke fuse. Nah, dari fuse dia menuju ke terminal IG regulator, kemudian dia bercabang di sini. Hambatan ini dengan hambatan R dengan kontak PL1. Arus mengalir menuju ke PL1 karena dia lebih memilih tegangan yang lebih rendah. Kemudian ke PL0 karena menempel dengan PL0, kemudian dari PL0 menuju ke terminal F regulator, kemudian dari terminal F regulator menuju ke terminal F alternator, dari terminal F alternator dia menuju ke brush, dari brush menuju ke slip ring. Nah, dari slip ring menuju ke rotor coil, dari rotor coil menuju ke slip ring, dari slip ring menuju ke brush, dari brush menuju ke terminal E alternator, kemudian dimasakkan. Nah, maka ini komponen yang sempurna. Nah,
rotor coil ini berupa kumparan. Jika dialiri listrik maka dia akan menjadi magnet. Nah, nomor 3 selesai. Lanjut ke nomor 4 sekarang. Nah, mengapa lampu indikator mati apabila mesin dinyalakan? Nah, kita bisa lihat ketika mesin dinyalakan maka otomatis stator coil akan menghasilkan listrik karena dari putaran alternator tadi. Ini kumparan, jika jika digerakkan maka akan menjadi arus listrik. Nah, maka dari terminal N alternator dia teraliri listrik dari stator coil, kemudian dia menuju ke terminal N regulator, kemudian dia menuju ke voltage relay regulator. Nah, otomatis ketika kumparan diberi aliran listrik maka dia akan menjadi magnet, sehingga yang mana tadi P0 dan P1 dia terhubung sehingga lampu menyala, maka sekarang P0 dengan P1 terpisah karena P0 ditarik oleh voltage relay sehingga menyambung dengan P2, sehingga P1 tidak terhubung dengan P0 sehingga tidak dialiri listrik, tidak bisa dimasakkan. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 11. Pinion starter memiliki jumlah roda gigi sebanyak 6 dengan diameter 2 inci, putarannya 40 rpm dengan torsi sebesar 40 TLB. Sedangkan flywheel memiliki jumlah roda gigi sebanyak 12 dengan diameter 4 inch, putaran 20 rpm dengan torsi 80 Fit LB. Maka berapa rasio? Nah, yang ditanyakan tentang rasio. Kita tahu rasio itu rumusnya adalah G rasio. Rumusnya adalah jumlah gigi yang keluar atau yang digerakkan dibagi dengan jumlah gigi masuk atau penggerak. Di sini kita tahu pinion stator adalah gigi penggerak, sedangkan flywheel adalah gigi yang digerakkan. Maka 12/6 sama dengan 2/1. Jawabannya adalah 2/1 jawabannya. Nah, nomor 12 sekarang. Motor starter dioperasikan pada sumber tegangan sebesar 100 volt. Kita tulis yang pertama yang diketahui adalah VS 100 volt. Kemudian motor starter itu memiliki beda potensial sebesar 200 volt. Kita tulis VL sama dengan 200 volt. Dayanya 300 watt. PL sama dengan 300 watt. Ditanyakan tentang daya yang digunakan, maka ditanya PS. Kita jawab, rumus PS adalah VS dibagi VL watt, kita kuadratkan, kemudian dibagi PL. Nah, kita tinggal masukin saja semuanya. VS nya 100 dibagi VL nya 200, kuadratkan dibagi 300. Jadi ini setengah ya, setengah kuadrat sama dengan 4 kali 300 sama dengan
Nah, dikali 300 sama dengan 75 watt. Hasilnya ini PS sama dengan 75 watt. Oke. Dan nomor 15. Kita terus yang diketahui dulu. Pinion gear memiliki diameter jari-jari diketahui. Jari-jarinya jari-jari kecil sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter dengan putaran kecepatan sudut sama dengan 100 rad per second. Jari-jari besar sama dengan 15 cm, berarti kita konversikan ke meter 0,15 meter. Yang ditanya adalah ini kecepatan sudut 1, kecepatan sudut 2 ya, yang caranya kecepatan sudut dari flywheel. Kita jawab, apabila ada gambar seperti ini saling terhubung seperti ini maupun dengan sabuk atau dengan belt, maka kecepatan linearnya sama antara yang kecil maupun besar. Maka kita bisa tulis V1 sama dengan V2. Sedangkan rumus V sendiri adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Nah, yang kita ketahui adalah kecepatan sudut 1 dan jari-jari 1. Maka kita bisa langsung tulis 100 dikali 0,04. Maka hasilnya adalah 4 meter per second. Nah, setelah kita ketahui kecepatan linearnya, maka kita bisa mencari tahu kecepatan sudut yang kedua. Kecepatan sudut kedua berarti V2 kita bagi dengan R2, jari-jari kedua, sama dengan kecepatan sudutnya kan V1 sama dengan V2. Maka hasilnya adalah ini. Maka kita masukkan 4 dibagi dengan R2 0,15. Hasilnya adalah 26,67 radian per second. Hasilnya adalah ini ya.